kekristenan ini mau diapakan? Apakah dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermakna, tidak berarti, ataukah sudah harus dipandang sebagai sesuatu yang bermakna, berarti, bahkan penting bagi sesama manusia, bahkan penting bagi sesama umat beragama, ya kan? Secara khusus di Indonesia ini. Shalom, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kasih Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Putra Natal, di kesempatan kali ini bersama saya Felix Leonurna, kita akan berbicara mengenai satu hal yang begitu penting secara khusus bagi umat Kristen. Biasanya menjelang perayaan Natal, kita selaku umat Kristen diperhadapkan dengan satu hal yang tadi saya maksudkan, yaitu fatwa haram untuk mengucapkan Selamat Natal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Ya, ini kan berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, ya. Ada MUI di daerah-daerah tertentu yang memang mengeluarkan fatwa haram mengucapkan Selamat Natal dimaksud. Sebagai orang Kristen, tentunya kita bertanya, mengapa sampai demikian? Iya kan? Ya, pada kesempatan ini kita perlu sedikit belajar untuk mengetahui penyebabnya. Jadi, mengapa sampai bisa terjadi demikian? Ini sebetulnya bukan sesuatu yang begitu saja dapat fatwakan, ya. Yang kata lain, fatwa itu tidak begitu saja tiba-tiba dikeluarkan, atau sesuatu yang diomongkan saja tanpa dasar. Umat Kristiani perlu menyadari bahwa fatwa itu sebetulnya, ya, didasarkan atas apa itu, kalau mau kita katakan sebagai akidah, ya, yaitu ajaran iman Islam sendiri yang tentunya bersumber, ya, pada teks-teks Quran maupun hadis. Jadi ini dari sudut pandang kita tentunya merupakan satu problem dogmatis, ya, satu problem dogmatis. Orang Islam fatwakan demikian, jangan mengucapkan Selamat Natal kepada orang Kristen, karena bahwa kalau mengucapkan Selamat Natal berarti satu, ya, ini antara lain, satu, mengakui akan keilahian Yesus atau Isa Al-Masih. Kan kalau orang Kristen kan mengakui Yesus Kristus atau Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kan? Jadi kalau seorang Muslim mengucapkan Selamat Natal, berarti dengan sendirinya dia mengakui ketuhanan
Yesus Kristus atau Isa Al-Masih tadi. Sementara di dalam Al-Quran atau di dalam ajaran Islam itu kan Yesus atau Isa itu kan Nabi, Rasul, tidak lebih daripada itu, ya kan? Jadi itu alasan pertama. Alasan kedua sebetulnya terkait juga dengan penanggalan waktu kelahiran daripada Yesus atau Isa itu, ya. Belum kita berbicara tentang perbedaan tempat kelahirannya, ya. Misalnya kalau di Kristen itu kan lahir di Bethlehem, di bekas kandang binatang. Sedangkan kalau di Islam itu kan lahir di tengah jalan di bawah pohon kurma, kan begitu. Akan tetapi soal tanggal itu, waktu kelahiran, kalau orang Kristen kan mengakui ya Yesus atau Isa itu lahir pada tanggal 25 Desember. Sementara bagi Islam tidak demikian. Bahkan dari segi musim saya berbeda ya. Di Timur Tengah, di Palestina sana itu apakah ya memang kalau dalam Muslim itu kan dikatakan Islam ya itu sekitar apa ya, bulan-bulan bukan bulan Desember. Jadi sebetulnya musim panas, tidak mungkin ada salju kan. Jadi perayaan Natal tanggal 25 Desember lebih dikaitkan dengan satu suasana Eropa sebenarnya. Pada bulan dan tanggal itu kan musim dingin, salju kan. Jadi dari segi penanggalan waktu kelahiran Yesus atau Isa itu tidak dapat dibenarkan oleh Islam. Sehingga kembali lagi, kalau mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen, berarti orang Islam itu kan dia mengakui ya bahwa Yesus atau Isa lahir pada tanggal 25 Desember. Itu sesuatu yang bertentangan sebetulnya kan, ya. Lalu kedua hal itu membentuk satu yang kita sebut apa semacam sinkretisme. Kalau dalam Islam itu kan syirik, ini satu dosa apa tuh mempertuhankan yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Jadi kalau mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen berarti sama saja dengan apa? Melakukan dosa syirik. Iya kan? Di dalam Islam kan hanya Allah itu esa dalam pengertian, kalau di dalam teologi Kristen dan Yahudi itu kan Yahid ya, tunggal mutlak. Nah ini kan beda dengan Ehad yang punya makna kejamakan. Nah, jadi intinya begini, kalau mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen sama saja dengan melakukan dosa syirik. Karena apa? Ucapan selamat itu kan dengan sendirinya menyatakan bahwa Islam mengakui berbuat dosa syirik itu, mempersekutukan Tuhan. Kan di dalam ajaran Islam tidak bisa, iya kan? Jadi ini sebetulnya yang tadi dikatakan dari sudut pandang kita sebagai umat Kristen, ini satu problem dogmatis, ya, yaitu hak Islam untuk menyatakan itu. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari pemirsa, bagaimanapun juga kekristenan itu merupakan suatu fakta empiris, suatu fakta sosio-historis.
bahkan merupakan satu fakta biofisikal. Di mana-mana di Indonesia ini kan hampir dapat dipastikan bahwa hampir di semua tempat, semua daerah, ya, hampir setiap kota di Indonesia ini ada orang Kristen. Ini satu fakta yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Iya kan? Ini satu fakta. Sebagai satu fakta empiris dalam arti sosio-historis, orang Kristen kan, atau saya katakan kekristenan itu kan satu persekutuan. Berapa orang ya berkumpul-kumpul di situ kan, terbentuklah satu persekutuan yang di dalam Alkitab itu kan Yesus berkata, di mana 2-3 orang berkumpul di situ aku hadir. Iya kan? Ini satu keyakinan iman. 2-3 orang berkumpul di situ Yesus hadir. Ini satu fakta sosiologis. Kemudian secara historis, sejak adanya Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, ya kan, bersama para pengikutnya, lalu berdirilah gereja, mulai dari abad pertama Masehi sampai saat ini, kekristenan itu ada di berbagai belahan bumi ini. Bahkan dari sisi, kalau kita bicara mengenai jumlah, ya, pemeluk agama di dunia, yang terbesar sebetulnya adalah Kristen, pengikut Yesus Kristus atau pengikut Isa Al-Masih. Ini satu fakta historis, kembali lagi tidak dapat dipungkiri. Itulah sebabnya fakta kekristenan ini mau diapakan? Apakah dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermakna, tidak berarti, ataukah sudah harus dipandang sebagai sesuatu yang bermakna, berarti, bahkan penting bagi sesama manusia, bahkan penting bagi sesama katakanlah sesama dalam arti sesama umat beragama, ya kan, secara khusus di Indonesia ini. Saya pikir harus dianggap sangat berarti, bahkan penting bagi eksistensi bersama. Saya tidak pernah bayangkan bahwa Kristen itu yang harus hidup sendiri di muka bumi ini, yang harus ada di Nusantara ini, ada sendiri, iya kan? Begitu pula saya tidak bisa bayangkan bahwa harus Islam sendiri yang berada di muka bumi ini, di Nusantara ini. Sama halnya pula dengan Hindu, Buddha, Konghucu. Sama hal pula dengan agama-agama lokal sebelum hadirnya agama-agama secara khusus agama misioner, yakni Islam dan Kristen atau Kristen dan Islam di Nusantara ini. Saya sulit membayangkan satu kehidupan yang homogen, ya kan? Satu kehidupan yang sendiri. Kalau kita memikirkan diri pribadi kita dari aspek fisik, maka kita tahu bahwa tubuh kita ini kan tersusun dari berbagai elemen-elemen,
komponen penyusunnya yang berbeda satu dari yang lain. Dia membentuk satu kesatuan. Iya kan? Disebut tubuh kita, kedirian daripada tubuh kita, bahkan kedirian daripada kepribadian kita sebagai manusia individu. Iya kan? Lalu manusia individu itu kan berbeda satu dari yang lain dalam sebuah kelompok misalnya. Dari berbagai sisi lah. Iya kan? Kemudian kita lihat benda-benda atau keadaan-keadaan seumum-umumnya di sekitar kita. Ada pohon atau tumbuhan berbeda satu dari yang lain, bahkan sejenis pun berbeda. Iya kan? Ada individu-individu yang berbeda. Ada hewan-hewan berbeda satu dari yang lain. Iya kan? Yang dikategorikan di darat, di laut, dan lain sebagainya. Mungkinkah itu suatu keindahan? Mungkinkah dikatakan sebagai satu eksistensi yang bermakna kalau hanya satu jenis pohon dan seragam semuanya? Ya kan? Besar-besar sama-sama, ya kan? Warnanya sama-sama, bunganya itu sudah tidak ada kontras-kontras lain. Ya kan? Mungkinkah dikatakan satu eksistensi yang bermakna kalau yang berada itu hanya sejenis ikan di laut misalnya? Ya kan? Mungkinkah dapat dikatakan satu eksistensi yang bermakna kalau planet bumi ini hanya satu saja? Maksudnya hanya satu planet, yakni bumi ini yang ada di alam semesta ini. Atau kita katakan, mungkinkah suatu eksistensi yang bermakna kalau alam semesta ini hanya terdiri dari planet bumi kita saja? Saya yakin bahwa eksistensi, bahkan kehidupan itu sangat tidak bermakna. Sesuatu yang begitu sepi, bahkan begitu suram, bahkan dia merupakan sesuatu yang nihil nilai, ya, nihil makna. Maka adanya sesuatu di samping kita, di depan kita, di belakang kita, kiri kita, kanan kita, sebagai satu eksistensi harus diterima sebagai fakta, sebagai sesuatu yang bermakna. Bahkan adanya itu memberikan makna kepada diri kita. Adanya agama atau keyakinan yang lain di samping kita, kiri kanan, muka belakang kita, memberikan makna hidup bagi eksistensi agama dan keagamaan kita sendiri. Itulah sebabnya saya berpendapat dalam hal ini, ketika Islam mengucapkan selamat hari Natal kepada Kristen, ya, itu sebetulnya menunjukkan nilai spiritualitas daripada Islam itu sendiri. Begitu pula sebaliknya, ketika hari raya Islam, umat Kristen mengucapkan selamat, maka sebetulnya menunjukkan nilai spiritualitas kekristenan itu sendiri, bahkan makna hidup daripada Kristen itu sendiri. Bahkan kekristenan itu bernilai Kristen apabila dia bisa mengucapkan selamat kepada Muslim dan sebaliknya. Ini bukan hanya persoalan dogma, tapi persoalan keberadaan makna kehidupan itu sendiri. Iya kan? Sehingga saya kira perlu dipertimbangkan. Ya, istilahnya sebagai apa itu? Ungkapan ramah tamah kah? Ramah tamah lah. Lalu Bapak, Ibu, Saudara-saudari,
andaikan saja keluar fatwa dalam tahun ini, di bulan Desember ini, menjelang Natal, keluar fatwa haram mengucapkan Selamat Natal kepada orang Kristen. Apakah kekristenan itu kehilangan identitas dirinya, kehilangan jati dirinya, kehilangan maknanya? Tidak. Kenapa? Karena kekristenan itu sendiri, ya, kembali lagi sebagai fakta empiris, sosiohistoris tadi, bahwa dia sudah ada ya 2000 tahun silam sampai dengan saat ini, ya kan? Dia terus berkembang, bertumbuh. Kemudian kedalaman nilai eksistensi itu sendiri, kekristenan tidak kehilangan. Dia tetap bermakna Kristen. Dia tetap memikul tugas dan tanggung jawabnya untuk menghadirkan shalom, salam, aslamiyah, damai sejahtera di muka bumi ini. Misi kerajaan Allah, bukan yang lain. Bukan persoalan pengkristenan atau kristenisasi. Bagi saya hal itu tidak penting. Tetapi eksistensinya itu harus memberikan makna kepada yang lain, mendorong hidup yang lain pula. Jadi kalau orang Kristen sendiri mau hidup sendiri di muka bumi ini, bagi saya itu irasional, tidak masuk akal, dan tidak dapat dibenarkan kok. Kalau Tuhan mau demikian, kan dia tinggal berfirman, hei Kristen, kamu sendiri yang hidup di muka bumi ini, di Indonesia ini, iya kan? Agama lain tidak boleh ada. Tapi kan tidak seperti itu. Tuhan Allah Israel, yakni Allah Abraham, Allah Ismail, Allah Ishak, yang menurut saya, ya, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, memperhadapkan kepada kita fakta eksistensi kita sendiri sebagai satu keberagaman. Iya kan? Dia tidak mau sesuatu hidup pada dirinya sendiri, dari diri sendiri, oleh diri sendiri, untuk diri sendiri, lalu habis diri sendiri. Tidak, dia tidak mau. Iya kan? Oleh sebab itu, kekristenan, saya mengimbau agar sekalipun tidak diucapkan selamat, ya, selamat Natal maksudnya, Anda tetap, karena Anda, kita tidak kehilangan, ya, jati diri kita sebagai Kristen. Sebaliknya juga saya mengimbau, sekalipun tidak diucapkan selamat Natal kepada kita, kita tetap, ya, dapat mengucapkan selamat kepada umat beragama lain yang merayakan hari-hari besarnya. Itu satu kebaikan, itu satu kebenaran, itu satu akhlak yang benar, akhlak yang relevan, akhlak yang harus terus ditumbuh kembangkan, dipertahankan. Sebab Yesus menghendaki hal itu. Yesus atau Isa Al-Masih menghendaki kebaikan seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera kepada kita semua dalam kasih Yesus Kristus.